Diwarang ayat cata Santi dasata Paraja kajatika Desetu damang anukampi mang pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Asado akata nyuca sawe utama porisoti. Bapak Ibu, saudara-saudari, kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diadakan dalam rangka menyambut Waisak tahun Buddhis 2558 sudah mulai memasuki pekan terakhir. Jadi kurang lebih hampir 4 minggu Bapak Ibu setiap malam mengikuti kegiatan ini, mendengarkan Dhamma baik yang disampaikan oleh para biku, samanera ataupun Dhamma duta yang lain. Menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang ajaran Buddha, menambah keyakinan, juga membuat batin bahagia. Di samping itu, ada juga hal yang penting dari mendengar Dhamma. Apa itu? Mengubah pandangan, mengubah pola pikir, mengubah mindset yang tadinya keliru sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Inilah yang tentu diharapkan dari kegiatan sebulan pendalaman Dhamma ini. Semoga itu telah ada, semoga itu bisa Bapak Ibu dapatkan. Ada sebuah kejadian. Di satu desa, ada sebuah wihara yang sederhana. Kegiatan di wihara tersebut tidaklah banyak. Seperti umumnya wihara-wihara di desa mengadakan kegiatan puja bakti seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Satu hari, datanglah rombongan umat dari kota besar mengadakan kegiatan bakti sosial di wihara desa tersebut. Turut serta salah seorang biku dalam rombongan tersebut. Bapak Ibu sekalian, entah apa yang menjadi daya tarik si biku ini kemudian berminat untuk tinggal di wihara desa tersebut. Bapak Ibu sekalian, kedatangan si biku mengubah keadaan wihara yang tadinya kegiatannya hanya puja bakti seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sekarang berangsur-angsur. Umat yang hadir semakin banyak. Tidak hanya umat sekitar,
banyak juga umat yang rela menempuh perjalanan jauh dari kota, datang ke wihara desa tersebut. Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi daya tarik? Tentu yang menjadi daya tarik adalah kehadiran si biku. Memang apa yang dimiliki oleh biku tersebut? Dengar punya dengar, konon katanya biku ini memiliki kesaktian. Bapak Ibu sekalian, inilah terkadang pemikiran umat Buddha yang jauh dari pemahaman Dhamma, cenderung menyenangi sesuatu yang sifatnya klinik, sesuatu yang sifatnya mistik. Di zaman Sang Buddha, kalau kita merujuk kepada salah satu sutta yang terdapat di dalam kitab Digha Nikaya, kitab suci Digha Nikaya. Digha itu artinya panjang, Nikaya itu artinya kumpulan. Digha Nikaya maksudnya adalah kumpulan khotbah panjang yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ada sebuah sutta yang ada pada Digha Nikaya. Judulnya adalah Kewada Sutta. Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha saat beliau ada di Nalanda. Saat Sang Buddha ada di Nalanda, Nalanda adalah tempat asal dari Agasawaka. Siapa Agasawaka? Hah? Siapa Agasawaka? Sariputta dan Moggallana. Saya ceramah di depan umat Buddha loh. Masa nggak ngerti riwayat Sang Buddha? Sariputta dan Moggallana berasal dari Nalanda. Saat itu Sang Buddha ada di Nalanda. Seorang umat, seorang upasaka datang menemui Sang Buddha. Upasaka itu namanya adalah Kewada. Memberi hormat, memberi salam kepada Sang Buddha. Kemudian Kewada mengajukan permohonan kepada Sang Buddha. Apa yang dimohonkan, Bapak Ibu sekalian? Kepada Sang Buddha, Kewada mengatakan, Bante, Nalanda ini kota besar, banyak penduduknya, ekonominya maju. Bante, agar semakin banyak orang Nalanda ini menjadi pengikut Buddha, izinkanlah Bante para biku menunjukkan kesaktian. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menjawab, itu bukan cara kami. Itu bukan cara kami. Jadi secara halus Sang Buddha menolak permohonan Kewada ini. Sekali ditolak, Kewada belum menyerah. Sekali lagi dia mengatakan kepada Sang Buddha, Bante, Nalanda ini kota besar, banyak penduduknya, ekonominya maju. Agar semakin banyak orang Nalanda ini menjadi pengikut Buddha, izinkanlah Bante para biku menunjukkan kesaktian. Bapak Ibu sekalian, untuk kedua kalinya Sang Buddha memberikan jawaban yang sama. Itu bukan cara kami. Sang Buddha menolak usulan Kewada ini. Dua kali ditolak, masih belum menyerah. Sekali lagi Kewada mengatakan hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, untuk jawaban yang ketiga, Sang Buddha menegaskan, Kewada, ketahuilah ada 3 macam kesaktian. Apa itu Bante? Bapak Ibu sekalian,
Sang Buddha menjelaskan, ada kesaktian pertama. Apa kesaktian pertama? Kesaktian pertama adalah kesaktian kekuatan batin. Kelihatan nggak? Kebaca nggak? Ya. Kesaktian kekuatan batin, Idi Pati Haria. Yang kedua, kesaktian baca pikiran. Ade Sana Pati Haria. Lalu yang ketiga adalah kesaktian pengajaran. Anu Sasani Pati Haria. Inilah 3 macam kesaktian. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, kesaktian kekuatan batin. Ada seorang biku atau seseorang yang memiliki kesaktian kekuatan batin. Berupa apa? Dia mampu terbang. Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu menyelam ke dalam bumi. Bahkan di Sutta disebutkan, dia mampu memegang matahari ataupun rembulan. Mungkin juga dia mampu menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ini kesaktian kekuatan batin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kesaktian baca pikiran. Seseorang atau seorang biku yang memiliki kesaktian kedua, baca pikiran, dia mampu membaca pikiran orang lain. Yang tadi, yang sekarang, yang selanjutnya. Ini baca pikiran, bukan nebak pikiran. Ya, beda toh antara membaca dengan menebak, kan beda kan? Menebak itu berbau spekulasi, bisa betul, bisa salah. Ya, tapi umumnya kan salah. Kenapa? Karena umumnya menebak. Ini benar-benar mampu. Orang itu, biku itu membaca pikiran orang lain. Yang tadi, yang sekarang, yang selanjutnya. Ini kesaktian yang kedua. Yang ketiga, kesaktian pengajaran Anu Sasani Pati Haria. Di sini seseorang atau seorang biku yang memiliki kesaktian ketiga mampu menunjukkan kepada orang lain, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Inilah kesaktian yang ketiga. Manakah dari 3 kesaktian ini yang paling tinggi? Nomor piro, bukan wani piro. Merujuk kepada sutta yang sama, Kewada Sutta, ada penjelasan. Kenapa kesaktian yang ketiga ini dikatakan kesaktian yang paling tinggi? Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang biku atau seseorang yang memiliki kesaktian pertama, orang itu, biku itu menunjukkan kesaktiannya ini di depan orang yang tidak kritis, orang yang mudah percaya. Orang yang menunjukkan kagum, hebat bantainya, bisa terbang, hebat bantainya, bisa jalan di atas air, hebat bantainya, bisa menyelam ke dalam tanah, hebat bantainya, bisa menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada saat orang yang mudah percaya, yang tidak berpikir ini pulang,
di tengah jalan dia ketemu dengan orang lain yang ternyata orang kedua ini adalah orang yang skeptis, orang yang tidak mudah percaya. Apa yang dilakukan oleh orang yang mudah percaya itu, yang baru saja menyaksikan pertunjukan kesaktian? Cerita enggak? Cerita. Hebat loh Bante itu. Kenapa? Tadi dia baru saja menunjukkan kesaktiannya di hadapanku. Apa saja? Bisa terbang, bisa jalan di atas air, gini. Bapak Ibu sekalian, apakah orang kedua ini akan langsung percaya? Mengingat dia adalah orang yang skeptis, orang yang tidak mudah percaya, dia akan meragukan. Dia cenderung tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mudah percaya ini. Malah orang skeptis ini bisa mengatakan mau-maunya dibodohin. Kenapa? Ada jimat yang namanya jimat Gandhara. Di zaman Buddha, orang yang punya jimat Gandhara ini itu bisa memiliki kesaktian berupa kesaktian kekuatan batin. Jimat Gandhara. Ya, jadi ya dituduh pakai jimat tuh biku. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada seorang biku, seseorang yang punya kesaktian kedua. Lagi-lagi dia menunjukkan kesaktiannya ini di hadapan orang yang mudah percaya. Orang itu menjadi kagum, hebat itu biku, baca pikiranku, tadi, sekarang, selanjutnya, benar semua. Nah, ketika pulang, orang ini lagi-lagi ketemu dengan orang yang pandangannya skeptis, tidak mudah percaya. Cerita lagi enggak? Cerita. Hebat itu Bantenya, tadi baca pikiranku. Bagaimana orang skeptis ini? Percaya enggak? Enggak percaya. Mau-maunya dibohongin lagi sampai 2 kali. Loh kenapa? Ada jimat yang namanya jimat manika. Bagi orang yang punya jimat manika, orang itu akan memiliki kemampuan untuk baca pikiran orang lain. Ini yang kedua, dituduh lagi pakai jimat. Kasihan deh lu. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang biku, coba saya tanya, di sini ada guru enggak? Ada guru? Bapak, Ibu, guru? Ada guru enggak? Hah? Ya. Tadi sudah dikatakan, orang yang punya kesaktian ketiga ini menunjukkan kepada orang lain, ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Bakal ada tuduhan enggak? Ngajar pakai jimat ya? Dituduh enggak? Inilah kesaktian yang paling tinggi. Kesaktian pengajaran. Mengubah orang yang tadinya tidak baik menjadi baik. Mengubah orang yang tadinya jahat menjadi baik. Mengubah orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Justru perubahan terbesar Bapak Ibu sekalian dalam diri seseorang adalah berubahnya orang tersebut dari dungu menjadi bijak. Itulah perubahan terbesar. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari bodoh menjadi cerdas. Itulah perubahan terbesar. Dengan apa orang tersebut berubah? Dengan kesaktian yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah proses belajar mengajar, tidak hanya dibutuhkan kemampuan guru yang pandai mengajar, tetapi juga kemampuan murid yang juga
bisa menangkap apa yang diajarkan. Secara dhamma, di dalam kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 4, Buddha menjelaskan ada 4 macam kualitas batin manusia. Ada yang disebut dengan kualitas batin Ugatitanyu. Apa maksudnya? Kualitas batin orang jenius. Kualitas batin orang jenius. Kepada orang yang punya kualitas batin jenius, sedikit saja dia diberi ajaran, dia akan langsung mengerti, memahami, bahkan menembus. Contoh, daripada orang yang punya kualitas batin jenius, Ugatitanyu adalah Agasawaka. Siapa tadi Agasawaka? Sariputta dan Moggallana, Upatissa dan Kolita. Dari mana asalnya? Nalanda. Berarti masih fokus. Ya, nggak mikirin tukang bubur naik haji. Ya, asalnya dari Nalanda. Upatissa dan Kolita adalah anak orang kaya yang ada di Nalanda. Umumnya anak orang kaya sehari-hari hidupnya bergelimang kemewahan. Demikian pula yang dilakukan oleh Upatissa dan Kolita. Karena papa mamahnya kaya, karena orang tuanya kaya, yang mereka lakukan sehari-hari hanya menyaksikan hiburan. Lihat tari-tarian, lihat nyanyian, lihat pertunjukan musik. Ya maklumlah saat itu belum ada sinetron. Live show. Ya, nari, nyanyi, dan sebagainya. Itu yang dilakukan setiap hari. Nah, satu hari mereka merasa jenuh. Wah, kalau begini-begini aja, kapan majunya? Hidup begini-begini terus menyaksikan pertunjukan, kapan kita mengalami kemajuan? Bapak Ibu sekalian, mereka sepakat, bagaimana kalau kita menjadi pertapa saja? Oke. Mereka pun akhirnya meninggalkan rumah, menjalani kehidupan pertapaan, mencari guru yang mampu menunjukkan kepada mereka ajaran yang menuntun pada kebahagiaan tertinggi. Mereka pernah berguru kepada salah satu guru sesat yang hidup sejaman dengan Buddha. Siapa? Sanjaya. Ya, Sanjaya. Yang terkenal pandangannya itu berbelit-belit. Kalau di Sutta disebutkan pandangan Sanjaya itu pandangan geliat belut. Ya bahasa gampangnya, pandangan Sanjaya adalah pandangan jaka sembung bawa golok. Terusin dah. Sudah tahu kan pandangan jaka sembung bawa golok? Ya sudah, jangan diterusin. Ya seperti itu. Nah, mereka tidak puas dengan ajaran Sanjaya. Ajaran Sanjaya tidak membawa mereka pada pencapaian tujuan. Ya, kalau kita belajar cuma begini-begini, kapan ketemu ajaran benar? Kita pergi saja dari Sanjaya. Maka mereka pun pergi dari Sanjaya, berkelana lagi mencari guru. Satu kesempatan mereka berpikir, kalau pergi dua-duaan terus, kapan ketemunya? Gimana kalau kita berpencar? Oke, berpencar. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Upatissa saat itu masuk sebuah kota. Bertepatan dengan Upatissa masuk, saat itu ada seorang biku yang merupakan salah satu biku Pancawagya. Siapa dia? Siapa dia? Bante Asaji. Bante Asaji saat itu pindah patah. Upatissa melihat Bante Asaji pindah patah. Selama ini dia sudah sering lihat para pertapa, tapi kok Bante Asaji ini lain, punya chemistry sendiri. Ya,
punya daya tarik sendiri. Chemistry tahu bahasa politiknya? Punya daya tarik tersendiri. Upatissa mengikuti. Bante Asaji setelah cukup mendapat dana makan, kemudian menyantap dana makanan tersebut. Upatissa menunggui. Begitu dia melihat Bante Asaji selesai makan, dia pun mendekat, memberikan hormat kepada Bante Asaji. Bante, saya sudah sering lihat pertapa, tapi kok nggak ada yang kayak Bante. Bante kayaknya lain dibanding pertapa-pertapa lain. Ada sesuatu yang istimewa dalam diri Bante. Siapakah guru Bante? Apakah ajaran yang diajarkan oleh guru Bante? Bapak Ibu sekalian, Bante Asaji pun memberitahu kepada Upatissa siapa gurunya. Yaitu siapa? Sang Buddha. Oh, tahu kalau begini mah gampang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, Bante Asaji mengatakan, aku belum lama menjadi murid. Belum banyak ajaran dari guru yang ku ketahui. Tapi kalau kamu mau, aku akan memberikannya sedikit untukmu. Enggak apa-apa Bante, meskipun sedikit, yang penting bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, Bante Asaji pun kemudian mengucapkan sebait syair kepada Upatissa. Syair yang mengandung esensi dari ajaran Sang Buddha. Apa bunyinya? Ye dhamma hetu pabawa, te sang hetung tatagato aha, te sanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab. Demikian juga lenyapnya. Inilah ajaran pertapa agung. Bapak Ibu sekalian, Upatissa adalah orang yang memiliki kualitas mental pertama. Syair yang didengar dari Bante Asaji meskipun hanya sebait mampu dia pahami. Upatissa menembus dhamma. Dia mencapai tingkat kesucian pertama yaitu Sotapanna. Dia menjadi Sotapati. Seorang Sotapati, orang yang telah mencapai tingkat kesucian pertama. Bapak Ibu sekalian, Upatissa pun kemudian bertanya, di mana Sang Buddha berada? Bante Asaji menunjukkan di mana Sang Buddha berada. Setelah itu, Upatissa pun pamit dari hadapan Bante Asaji dengan tetap arahnya menghormat kepada Bante Asaji. Sebelum dia pergi menemui Sang Buddha, dia mencari sahabatnya. Siapa namanya tadi? Kolita, masih ingat? Ya. Akhirnya mereka pun bertemu. Bapak Ibu sekalian, kepada Kolita, Upatissa mengulang syair yang didengarnya dari Bante Asaji. Apa syairnya? Ya? Ya? Apalagi itu kan tadi panjang. Sudah dengar belum? Sudah dengar belum? Syairnya apa? Sudah dengar belum? Apa syairnya? Hah? Ya, saya ulang lagi sekali lagi. Simak baik-baik, siapa tahu setelah 2 kali jadi Sotapanna loh. Ye dhamma hetu pabawa, te sang hetung tatagato aha, te sanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab, demikian juga lenyapnya. Inilah ajaran dari pertapa agung. Ya, kalau di dunia arkeologi, syair ini disebut Yete mantra. Ya, jadi kalau di dunia arkeologi,
syair ini disebut Yete Mantra. Banyak prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Buddhis di Indonesia menulis syair ini. Ya, jadi banyak di Indonesia dari zaman dulu syair ini sudah populer. Tapi umat Buddha sekarang baru tahu. Ya. Bapak Ibu sekalian, Kolita pun memiliki kualitas mental yang sama. Syair yang diucapkan oleh Upatissa untuknya mampu dimengerti oleh Kolita. Dia pun mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka berdua kemudian pergi menghadap Sang Buddha. Ditasbis menjadi biku, Upatissa menjadi Bante Sariputta, Kolita menjadi Bante Moggallana. Kolita, Bante Moggallana mencapai kesucian arahat setelah 1 minggu ditasbis oleh Sang Buddha. Upatissa, Bante Sariputta mencapai tingkat kesucian arahat setelah 2 minggu ditasbis oleh Sang Buddha. Inilah Bapak Ibu sekalian contoh dari orang yang punya kualitas mental pertama, yaitu Ugatitanyu. Kualitas mental yang kedua adalah Vipacitanyu. Kualitas mental orang cerdas. Kualitas mental orang cerdas. Kalau orang yang punya kualitas mental Ugatitanyu, 1 bait syair mereka langsung mengerti. Orang yang punya kualitas mental kedua itu bisa 1 sutta baru mereka mengerti. Contoh daripada orang yang punya kualitas mental kedua adalah Pancawaggiya. Siapa Pancawaggiya? Siapa Pancawaggiya? Siapa Pancawaggiya? Kok ditanya siapa Pancawaggiya cuma mesem-mesem. Ini saya jadi bingung. Hah? Wah, ini mesti dikasih buku Hari Besar Agama Buddha itu yang buat anak sekolah minggu. Siapa? Iya. Ya, urutannya aja kebalik. Kondanya Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Itu Pancawaggiya. Apa khotbah dhamma yang disampaikan oleh Buddha kepada Pancawaggiya? Oh, khotbah dhammanya enggak tahu, lupa. Apa? Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah tentang pemutaran roda dhamma. Panjang mana sama syair tadi? Panjang yang tadi. Sekali Sang Buddha mengucapkan, menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta, kondanya yang pertama mengerti. Sekali lagi diulang, Badia dan Wapa mengerti, jadi Sotapanna. Sekali lagi diulang, baru Mahanama dan Asaji mengerti, mencapai Sotapanna. Baru pada khotbah kedua, yaitu Anatalakkhana Sutta, Pancawaggiya ini mencapai arahat. Ya, jadi contoh daripada orang yang punya kualitas mental cerdas, Vipacitanyu adalah Pancawaggiya. Yang ketiga, Nea Pugala. Ya, orang ini adalah bisa dibimbing. Jadi bisa dituntun, bisa diarahkan. Nea Pugala. Jadi kalau di sini 1 syair, ini 1 sutta, ini bisa 1 lemari buku. Baru mengerti. Jadi lebih banyak lagi ajaran disampaikan, lebih lama lagi ajaran disampaikan, baru dia memahami. Tapi dia mau diarahkan. Yang repot yang keempat.
pada Parana Pugala. Orang yang punya kualitas mental keempat ini susah. Diajarin yang benar, dianggap itu tidak benar. Diajarin yang salah, yang keliru, dianggap itu yang benar. Jadi apa yang dhamma dikatakan bukan dhamma. Apa yang winaya dikatakan bukan winaya. Apa yang bukan dhamma dikatakan itulah dhamma. Apa yang bukan winaya dikatakan itulah winaya. Inilah tipe kualitas mental orang keempat. Jadi diajarin yang benar, semuanya dianggap salah. Ajaran salah dianggap benar. Capek deh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau di buku-buku meditasi umumnya disebutkan 3. Umumnya disebutkan 3. Kenapa? Yang keempat, gak ada harapan. Di dalam Dhammapada kita bisa temukan, apakah te manusesu ye jana paragamino atayang itara paja tira mewa nudawati. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar orang sibuk hilir mudik di seberang sini. Padahal pantai seberang itu adalah pantai yang aman, bebas dari bahaya. Pantai sini itu pantai yang penuh bahaya. Tapi disuruh nyebrang, enggak mau nyebrang, lebih nyaman di pantai penuh bahaya. Salah satunya apa? Terjerat ke dalam fenomena kesenangan dengan kesaktian, kekuatan batin dan baca pikiran. Ya toh, umumnya kan begitu kan? Ya, terjerat demikian. Bapak Ibu sekalian, ada ilustrasi yang menggambarkan 4 kualitas mental ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat gambarnya. Diumpamakan seperti teratai. Ya, teratai. Untuk kualitas mental keempat, ibaratnya demikian. Ini lumpur. Ya, orang yang punya kualitas mental keempat kan tidak ada harapan, sulit untuk diarahkan. Ibaratnya ini lumpur. Begitu tunasnya muncul, dia langsung dimakan ikan. Begitu tunasnya muncul, dia langsung dimakan kura-kura. Ini kualitas mental keempat. Jadi baru nongol sedikit tunasnya, langsung dicaplok sama ikan. Lalu yang ketiga, ini seperti tunas teratai yang sudah jadi ininya. Ya. Kelopak teratainya. Tapi kondisinya masih di tengah-tengah permukaan air. Kualitas yang kedua itu ada di sini. Kelopaknya sedikit di bawah permukaan air. Jadi tinggal menunggu besok keluar dari permukaan air, besoknya lagi kena matahari terbit baru mekar, merekah. Nah, yang ketiga ini yang pertama ini posisinya sudah ada di atas permukaan air. Dia sudah mekar, sudah merekah. Ya, pernah lihat ilustrasi gambar ini? Hah? Masa belum? Belum pernah ke Wihara Mendut? Bukan belum ada yang menerangkan. Bukan belum pernah lihat, belum ada yang menerangkan. Itu di samping Dhammasala Wihara Mendut yang depan, yang dekat stupa 55 itu, ada tahu gambar ini? Ada. Tuh, ya, ada saksi hidup loh. Saya punya referensi. Ya. Jadi ini ilustrasinya. Ya, digambarkan demikian. Untuk menggambarkan kualitas mental batin manusia. Jenius, cerdas, bisa diarahkan dan sulit diarahkan. Yang
kebajikannya bermanfaat besar buat orang lain dan jasanya sulit untuk dibalas.